Setelah pernyataan Jaksa Agung itu, sejauh mana kasus dugaan korupsi di Pertamina ini akan diusut? Kami akan bahas bersama anggota Komisi 12 DPR RI fraksi Partai Demokrat Mulyadi, bergabung juga peneliti Pukat UGM Zainur Rohman dan pengamat otomotif Fitra Eri Purwotomo. Selamat sore semuanya, apa kabar? Sore. Kita mau fokus dulu ke pernyataan Jaksa Agung hari ini yang bilang bahwa produk Pertamax itu sudah sesuai standar. Kemarin Jampidum setelah raker dengan Komisi 3 juga bilang ke publik jangan tinggalkan produk Pertamina. Menurut Anda, Mas Fitra, sebagai konsumen ini sudah cukup memuaskan tidak? Iya, terima kasih. Jadi kasus yang kemarin itu memang sangat mengejutkan masyarakat dan terjadi penurunan drastis kepercayaan ke Pertamina. Seperti kita ketahui, kepercayaan itu adalah sesuatu yang dibangun dengan lama, waktu dan pembuktian bisa hancur dalam sekejap. Nah, dalam posisi kayak gini tentunya sangat naif jika mengharapkan kepercayaan itu langsung pulih begitu saja gitu ya. Tapi Pertamina sudah ke langkah yang benar, tinggal bagaimana ke depannya memastikan hal seperti yang terjadi beberapa tahun itu tidak terjadi lagi, dan publik pun lambat laun mungkin akan merasakan bahwa kualitas Pertamina membaik dan barulah kepercayaan bisa diraih. Tapi tidak bisa sekejap, itu butuh waktu kalau menurut saya. Dan sampai lembaga penegak hukum sendiri yang bicara soal itu, Anda sudah merasa teryakinkan dengan itu, Mas Fitra? Jadi kalau saya pantau di sosial media gitu, justru banyak yang mempertanyakan kenapa sampai Kejagung yang mengkonfirmasi kualitas Pertamina. Sebenarnya kan kualitas Pertamina itu mestinya Pertamina sendiri yang mengkonfirmasi atau Lemigas gitu ya. Tapi ini sampai ke badan hukumnya, jadi menimbulkan pandangan publik itu yang kenapa sampai aparat penegak hukumnya yang mengklarifikasi untuk Pertamina. Tapi anyway, kita tentunya berharap bahwa kualitas Pertamina itu sudah baik, tapi memang tetap butuh waktu untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Karena kemarin itu bisa sampai 5 tahun gitu kecolongan gitu. Sebelum saya beralih, saya mau tanya juga ke Anda, Mas Fitra, karena Anda juga mengunggah di media sosial Anda sudah sempat diperiksa juga oleh pihak Kejaksaan Agung sebagai saksi ya begitu dalam perkara yang sama yang kita bahas sekarang. Seputar apa saja yang ditanyakan oleh jaksa saat itu? Ya baik, saya tidak bisa memberitahukan detail dari pertanyaan jaksa, tapi yang jelas pertanyaannya seputar keahlian saya di bidang otomotif dan mesin serta pengaruh bahan bakar ke mesin. Jadi tidak terkait dengan tindak korupsinya, tapi lebih ke pengaruh bahan bakar ke mesin mobil. Oke, Pak Mulyadi, dengan pernyataan Jaksa Agung hari ini, kemarin Jampitsus juga menyatakan hal yang warnanya kurang lebih sama. Menurut Anda, itu sudah cukup untuk mengembalikan trust kepada publik untuk bisa menggunakan produk Pertamina itu? Oh ya, sebenarnya begini. Dari awal kan saya sampaikan bahwa kasus korupsi ini adalah kasus yang terjadi pada 2018 dan sampai 2023. Jadi tempus delicti-nya itu adalah sudah berlalu kan, sudah dari 2018 sampai 2023. Persoalannya di 2025 ini, akibat dari persoalan yang terjadi pada tahun sebelumnya, ini menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Pertamina. Ini yang sebetulnya menjadi inti persoalan. Maka dari itu pemerintah dan berbagai pihak meyakinkan bahwa pada saat ini kualitas dari produk Pertamina sudah sesuai dengan spek. Kalau Pertamax RON-nya 92, Pertalite 90. Itu yang sedang disampaikan atau diinformasikan oleh pemerintah. Kalau persoalan korupsi ini masih kelihatannya masih panjang ya. Karena kalau memang itu adalah persoalan korupsi ratusan triliun, tentu ini bukan persoalan kecil. Dan bahkan saya berpikir tentu bukan hanya berhenti pada level pelaku, tentu ada intelektual dadernya, ada dalangnya di balik itu. Biarkanlah itu menjadi ranahnya penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung, untuk menyelesaikan sampai tuntas, sampai ke akar-akarnya. Siapapun yang terlibat, tentu karena kita negara hukum, tentu akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan kita. Tapi begini juga Pak, sorry saya potong. Membaca, karena Anda menekankan masalah trust itu tadi, sampai lembaga penegak hukum yang berbicara kepada publik untuk jangan ragukan produk Pertamina, menurut Anda itu perlu?
Ya sebetulnya begini, ya ini kan dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat. Bahwa saat ini produk Pertamina dapat diyakini bahwa sudah sesuai dengan spek yang ada. Oke. Bukan lagi seperti yang terjadi pada 2018-2003. Kan itu sebetulnya message atau informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Oke. Sebenarnya pada saat terjadi 2018-2023 itu kan sebetulnya juga dilakukan pemeriksaan berkala. Nah, ini saya tanyakan tadi beberapa mitra kerja saya coba hubungi bahwa ini memang saya mengira tadi itu bagian dari tanggung jawab BPH Migas, ternyata bukan. BPH Migas hanya bertanggung jawab terhadap distribusi di masyarakat, kecuali kalau itu oplosan terjadi di masyarakat itu BPH Migas. Kalau kualitas ini menjadi tanggung jawab Dirjen Migas, di mana yang melakukan pemeriksaan adalah Lemigas. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana hasil pemeriksaan Lemigas pada periode 2018 sampai 2023. Oke, sorry, saya tahan dulu di situ Pak Mulyadi. Saya harus kasih kesempatan ke Pak Mas Zainur. Mas Zainur, merespon ini bagaimana? Sampai Jaksa Agung berbicara sampai ke sana? Sebenarnya tugas dari Jaksa Agung adalah mendudukkan posisi hukumnya, bukan soal apakah produk Pertamina itu sudah sesuai spek atau tidak. Itu adalah tugas dari lembaga lain, dalam hal ini adalah Dirjen Migas di Kementerian ESDM. Tentu kemudian publik perlu mendapatkan informasi yang jelas dari kejaksaan. Kenapa? Karena kejaksaan itu kan firm banget gitu ya, mengatakan bahwa Patra Niaga ini membeli RON 92 ya, tetapi ternyata barang yang datang itu adalah RON 88 atau RON 90, kemudian di blending, kemudian dijual dengan harga 92. Nah, menurut saya itu adalah beban pembuktian yang wajib untuk dibuktikan oleh kejaksaan nanti di depan persidangan. Yang kedua adalah saya melihat perkara ini perkara yang jauh lebih besar dari isu blending atau oplosan. Ini adalah isu mafia migas yang telah bercokol di industri migas kita selama puluhan tahun, tetapi ini kemudian banyak tertutup dengan isu blending atau oplosan. Kita tidak mendengar misalnya perkembangan dari kejaksaan ketika misalnya menjelaskan broker-broker yang kemudian mendapatkan pekerjaan karena niat jahat dari orang-orang di PT Pertamina Patra Niaga ini. Jadi kasus posisinya adalah ada penurunan produksi kilang dalam negeri yang disengaja untuk timbulnya kebutuhan impor. Nah, itu sudah satu niat jahat tersendiri. Yang kedua adalah kemudian impornya itu dilakukan dengan persekongkolan, harganya ditentukan, pemenangnya ditentukan, tidak menggunakan tender secara sehat gitu ya. Dan kemudian juga ada melalui broker. Nah, broker ini mendapatkan keuntungan material triliunan rupiah. Nah, broker inilah yang menurut saya sudah dari lama beroperasi, termasuk ketika waktu itu Petral itu dipersoalkan secara luas oleh KPK, oleh kejaksaan, oleh publik. Tapi ternyata kemudian ini terulang lagi di kemudian hari. Aktor-aktornya masih sama saya lihat gitu ya. Nah, ini menurut saya tidak mendapatkan porsi cukup banyak di dalam penjelasan-penjelasan dari kejaksaan. Nah, publik ingin apa, Mas? Ingin ke depan agar ya ini tikus-tikus atau mungkin belut-belut listrik yang makan uang dari importasi yang kemudian penuh dengan persekongkolan jahat itu bisa diberantas dengan total dan tidak terulang lagi di masa depan. Jangan hanya sekadar ganti pemain. Nah, jadi menurut saya ini juga Oke, sorry saya potong di situ. Maka pertanyaannya sekarang dengan sudah keluar pernyataan itu dari dua pihak, Jaksa Agung dan Jampitsus, dan prosesnya di sisi lain juga tetap berjalan proses hukum di Kejaksaan Agung, Anda membaca arah pemeriksaan ini bakal kemana kemudian? Tapi jawabnya nanti ya Mas ya. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Usai jeda berikut ini. Sebelum menyinggung masalah proses hukum, saya kembali lagi ke Mas Fitra. Kalau Anda menangkapnya setelah ada pernyataan seperti ini demi mengembalikan trust konsumen, Mas Fitra, atas produk-produk dari Pertamina ini, cara membangun trust itu harus apa lagi setelah dilakukan sekarang? Perlukah untuk buka laporan mungkin atau kotak aduan masyarakat semacam itu, Mas Fitra? Jadi begini, kalau di masyarakat saya hanya bisa berbicara di level konsumen ya, karena saya yang melihat langsung sosial media dan saya juga merasakan di level masyarakat, mereka bukan hanya tidak percaya, tapi ada rasa sakit hati. Sakit hati ketika mereka merasa membeli
BBM RON 92, mereka beranggapan mereka mau mendapatkan RON 90 walaupun itu di kurun 2018 sampai 2023. Nah, kemudian sakit hati berikutnya adalah korupsi yang begitu besar yang mencapai ratusan triliun, sehingga tidak hanya butuh bahan bakar yang berkualitas sesuai spesifikasi bagi masyarakat untuk dalam tanda kutip memaafkan Pertamina gitu ya, tapi juga dilihat bagaimana pembongkaran kasus ini benar-benar sampai ke akar-akarnya, karena ini bukan semata-mata masalah kualitas bensin saja di publik, tapi ini ada kepercayaan dan kecintaan terhadap Pertamina yang tercederai berat di sini, kalau menurut saya. Oke. So kalau dengan pernyataan yang sudah dikeluarkan Jaksa Agung ini, Mas Zainur, arahnya pemeriksaan atau penyidikan lanjutannya bakal gimana kemudian? Ya, saya sih percaya pelakunya lebih banyak dari yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ya, Mas Tifal ya. Ini kan baru 7 plus 2 ya. Padahal ini kan kita tadi misalnya mendengarkan dari Pak Mulyadi, selama ini bagaimana kinerja dari lembaga pengawas, misalnya Lemigas atau lembaga-lembaga pengawas lainnya. Apakah mereka menjalankan tugas dan fungsinya atau tidak? Masa iya kecolongan lamanya 5 tahun? Kalau 5 tahun sepertinya bukan kecolongan lagi gitu kan. Yang kedua, saya pikir ini juga perlu diuji ya, misalnya menurunkan produksi kilang itu kan butuh persetujuan para pejabat. Siapa saja yang kemudian memberikan persetujuan, kemudian menolak produksi minyak dalam negeri, produksi dari K3S. Itu siapa yang kemudian turut serta di dalam permufakatan jahat itu? Jadi kan produksi dalam negeri karena ditolak oleh Patra Niaga akhirnya diekspor. Nah, padahal sebenarnya itu memenuhi syarat karena diekspor kemudian ada biaya-biaya dan kemudian untuk impor juga ada biaya-biaya. Nah, semua biaya itu kan kemudian ditanggung oleh Pertamina Patraniaga dan juga akhirnya ditanggung oleh negara dan masyarakat dalam tanda kutip, karena ini kan adalah BUMN. Jadi menurut saya ini masih banyak sekali pihak yang harus diperiksa, harus diuji bagaimana tanggung jawab mereka di dalam menjalankan tugas. Dan menurut saya pendekatan yang paling efektif adalah follow the money. Siapa saja yang kecipratan uangnya gitu ya. Ini uang triliunan gitu ya. Jadi bisa ditelusuri gitu ya. Siapapun yang menerima hasil kejahatan harus dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Saya nggak percaya kalau hanya 7 dan 2 orang itu, pasti masih ada pejabat-pejabat lain yang turut serta di dalam kejahatan ini. Karena ini kejahatan berlangsung rapi, bertahun-tahun, kolosal, dalam skala yang sangat besar dan punya dampak yang sangat luas. Sehingga sekali lagi ini memang harus dicabut dari akar-akarnya mafia migas ini, dan sekali lagi jangan sampai terulang di masa akan datang karena ini ulangan dari kasus Petral sebenarnya. Oke, Pak Mulyadi setuju juga atau ada pandangan lain? Saya sebetulnya belajar dari kejadian peristiwa ini. Bagi saya sebagai anggota DPR, khususnya sebagai anggota Komisi 12 yang membidangi sektor energi, ini harus kita jadikan sebagai sebuah momentum untuk melakukan perbaikan dalam tata kelola migas. Jadi artinya apa? Kalau memang ini dapat dibuktikan, nanti bahwa ini ada kerugian yang sampai ratusan triliun, berarti begitu lemahnya tata kelola migas kita sehingga bisa sampai kecolongan sampai ratusan triliun. Maka dari itu, momentum ini kita jadikan untuk melakukan perbaikan sehingga ke depan tidak terjadi lagi dalam jangka panjang hal-hal yang sangat mengejutkan seperti yang terjadi saat ini. Saya sebagai anggota DPR sendiri sangat terkejut dengan kejadian ini sebagai anggota Komisi 12 yang membidangi sektor energi. Kemudian gimana? Ya, silakan singkat saja Pak, silakan. Kemudian terkait dengan kepercayaan masyarakat, untuk mengalihkan kepercayaan masyarakat, karena Lemigas selama ini sudah membuat atau bertanggung jawab terhadap uji kualitas, saya mengusulkan ada juga lembaga-lembaga yang mungkin lebih independen, yang secara berkala dan mungkin dalam kuantitas yang lebih banyak, terus melakukan pengujian-pengujian. Walaupun kita semua sudah meyakinkan bahwa pada tahun 2025 ini, insya Allah, bahwa kualitas produk Pertamina sekarang sudah sesuai dengan standar yang ada, tapi untuk meyakinkan masyarakat harus ada lembaga yang lebih independen yang bisa dipercaya oleh masyarakat, karena lembaga sebelumnya terbukti tidak mampu melaksanakan fungsinya secara baik. Itu sebetulnya
Intinya bahwa jangan sampai kembali masyarakat konsumen yang kembali dirugikan soal ini. Pak Mulyadi, Mas Zainur, Mas Fitra, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Selamat sore.